Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dema Isnia. Saya dari Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Jadi dalam video ini saya ingin memenuhi tugas final pada mata kuliah Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu Ibu Sri Murni. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi musyarakah. Definisi akad musyarakah itu sendiri adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pihak tersebut disebut dengan mitra, dan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana baik berupa kas atau non-kas yang diperkenankan oleh syariah. Nah, nanti keuntungannya akan dibagi berdasarkan kesepakatan antara dua mitra tersebut, dan kerugiannya ini dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana. Selanjutnya di sini ada jenis musyarakah. Jenis musyarakah ini yang pertama ada permanen, di mana bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Nah, jadi yang disebut permanen di sini adalah jumlah kesepakatan atau jumlah kontribusi yang telah ditetapkan. Jadi di sini tidak ada perubahan dari awal akad sampai masa akhir akad. Kemudian yang kedua yaitu menurun atau mutana kisah, adalah bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya. Nah, jadi sehingga salah satu mitra tersebut memiliki kepemilikan penuh atas usaha yang dibentuk tersebut. Kemudian ada jenis mitra. Jenis mitra ini ada dua, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif ini adalah mengelola usaha musyarakah baik sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Sedangkan mitra pasif adalah tidak ikut mengelola usaha musyarakah ini, sehingga dia hanya menyetorkan modal sesuai dengan kesepakatan pada saat akad saja. Nah, di sini kita bisa lihat skema dari akad musyarakah itu sendiri, di mana ada dua pihak yang menandatangani akad musyarakah ini. Nah, pihak tersebut sepakat untuk sama-sama menyetorkan dananya dan untuk membentuk satu bisnis atau usaha baru. Kemudian ketika bisnis itu dijalankan, tentunya akan mendapatkan profit dan loss, keuntungan dan kerugian. Keuntungan dan kerugian tersebut kemudian dibagi kepada masing-masing mitra sesuai dengan ketentuan akad tadi, bahwa kalau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara kedua mitra tersebut. Nah, sementara kalau kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal yang disetorkan masing-masing mitra. Dari segi pengakuan dan pengukurannya, di sini ada contoh penyerahan modal secara tunai, yaitu pada tanggal 23 Januari 2019, Bapak Adi mengeluarkan biaya praakad sebesar 1 juta rupiah. Bapak Adi akan menawarkan bisnisnya yang bergerak di bidang jasa kargo kepada pihak lain untuk bekerja sama dalam akad musyarakah. Jadi Bapak Adi ini akan mengelola sendiri usahanya tersebut. Nah, jadi di sini Bapak Adi baru akan membentuk suatu usaha, membentuk usaha sebuah jasa kargo, dan dia melakukan semacam biaya riset atau biaya praakad, karena belum ada akad musyarakah ataupun mulai pembentukan bisnisnya, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Atas transaksi tersebut, maka Bapak Adi mencatat jurnal uang muka dan kas sebesar 1 juta rupiah. Nah, jika biaya tersebut nantinya pada saat Bapak Adi mendapatkan mitra untuk melakukan akad musyarakah ini, dan biaya tersebut disetujui oleh mitra tersebut, maka Bapak Adi akan mencatat jurnal, yaitu investasi musyarakah di debit sebesar 1 juta rupiah dan uang muka di kredit sebesar 1 juta rupiah. Tapi jika biaya tersebut tidak disetujui sebagai investasi atau bagian dari akad musyarakah, maka Bapak Adi akan mencatat jurnalnya, yaitu beban
musyarakah sebesar 1 juta rupiah di debit dan uang muka sebesar 1 juta rupiah di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 25 Januari, Bapak Adi menyetorkan modal sebesar 75 juta rupiah dan telah bergabung Bapak Ucan sebagai mitra pasif yang sepakat menyetorkan modalnya sebesar 25 juta rupiah. Tetapi Bapak Ucan ini tidak setuju atas biaya akad yang Bapak Adi telah lakukan. Maka kalau dalam prakteknya biasanya mitra pasif ini lembaga keuangan syariah ya. Jadi Bapak Ucan ini biasanya dilakukan sebagai keuangan syariah. Nah, atas transaksi tersebut maka Bapak Adi sebagai mitra aktif mencatat jurnal yaitu investasi masyarakat sebesar 75 juta di debit dan kas 75 juta rupiah di kredit. Begitu juga dengan mitra pasif yaitu Bapak Ucan mencatat investasi masyarakat sebesar 25 juta dan kas 25 juta di kredit sesuai dengan modal yang disetorkan. Nah, perusahaan bentukan. Nah, untuk perusahaan bentukan ini yakni ini menjadi satu entitas sendiri. Jadi makanya di sini harus ada jurnal tersendiri karena sudah memiliki entitas sendiri. Nah, perusahaan tersebut akan mencatat kas sebesar 100 juta rupiah, dana syarikat temporer mitra aktif sebesar 75 juta rupiah dan dana syarikat temporer mitra pasif sebesar 25 juta rupiah. Nah, selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2019 perusahaan mencatat pendapatan sebesar 50 juta rupiah dan beban sebesar 30 juta rupiah. Pembagian laba yang disepakati saat akad adalah 50% ditahan untuk pengembangan usaha. Nah, dan sisanya dibagi sesuai dengan proporsi modal yang disetor setiap mitra. Jadi di sini jadi dalam melaksanakan bisnis atau usaha kita boleh menahan sebagian laba untuk kebutuhan pengembangan usaha agar usaha tersebut semakin maju dan semakin besar. Jadi tidak perlu semua hasil laba atau keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagikan kepada pemilik modal. Jadi di sini ada yang ditahan sebesar 50% dan 50%-nya lagi baru dibagikan kepada pemilik modal. Di sini kita bisa lihat laba sama dengan 50%, 50 juta dikurang dengan 30 juta. Pendapatan dikurang beban sama dengan 20 juta rupiah. Kemudian bagian laba yang dibagikan yaitu 50% dikali dengan 20 juta rupiah sebesar 10 juta rupiah. Jadi 10 juta ini adalah laba yang akan dibagikan kepada mitra aktif dan mitra pasif. Kemudian bagian untuk laba mitra aktif yaitu 75 juta modal awal per 100% dikali laba, maka hasilnya laba 10 juta maka hasilnya 7.500.000 rupiah untuk pendapatan mitra aktif yaitu Bapak Adi. Dan untuk bagian laba mitra pasif yaitu 25 juta per 100% 100 juta rupiah dikali 10 juta sama dengan 2.500.000. Itu bagian untuk Bapak Ucan. Nah, kemudian untuk jurnalnya yaitu mitra aktif mencatat kas di debit sebesar 75 juta rupiah dan pendapatan bagi hasil di kredit sebesar 75 juta rupiah. Begitu juga dengan mitra pasif sama namun berbeda berbeda jumlah awal modal tersebut yaitu kas sebesar 25 juta rupiah dan pendapatan bagi hasil sebesar 25 juta rupiah. Jadi ikhtisar laba rugi di sini sebenarnya sama seperti kita mencatat ke laba ditahan. Jadi perusahaan bentukan ini ditulis ikhtisar laba rugi sebesar 10 juta rupiah, utang bagi hasil masyarakat sebesar 10 juta rupiah dan pembayaran jika utang bagi hasil masyarakat 10 juta rupiah dan kas di kredit sebesar 10 juta rupiah. Jadi ikhtisar laba rugi ini sama seperti kita mencatat laba ditahan kalau di perusahaan pada umumnya. Jadi kalau misalnya ada laba ditahan itu kan ada jurnal penutup di akhir.
di akhir periode. Jadi setelah kita memperoleh atau mencatat keseluruhan transaksi, maka ada zona penutup untuk menutup akun yang ada di laporan laba rugi, yaitu akun pendapatan dana, akun beban, akun pendapatan dana, akun beban. Nah, itu biaya disebut dengan ikhtisan laba rugi. Kemudian karena ini ada yang mau dibagikan pada pemilik modal, maka kita catat sebagai berikut. Nah, ini akan menjadi utang. Kenapa? Karena pada saat tanggal 31 Desember ketika telah diketahui laba yang diperoleh perusahaan itu berapa, nah pada saat itu juga sesuai dengan akad biaya sudah harus dicatat utang di periode tersebut. Nah, nanti ketika dibayarkan pasti di tahun berikutnya baru dicatat lagi utangnya di posisi debit bank dan kas di posisi kredit. Nah, kemudian penyajian laporan posisi keuangan per 31 Desember 2019 adalah jadi ketentuannya itu untuk masing-masing mitra harus mencatat nilai investasi sebesar nilai neto atau nilai bersihnya, yaitu nilai investasi musyarakahnya dikurangi dengan penyisian kerugian. Nah, karena di tahun 2019 tadi tidak ada kerugian dan adanya adalah pendapatan laba rugi, hasil adalah pendapatan, maka laba rugi hasilnya di sini nilai investasi masyarakat yang disajikan masing-masing mitra belum ada dikurangi penyisian kerugian, sehingga nilai investasi masyarakat netonya ini masih sebesar nilai investasi masyarakat pada saat disetorkan di awal akad. Nah, bagi perusahaan bentukan, laporan posisi keuangannya akan menampilkan posisi kewajiban. Di situ utang bagi hasil musyarakahnya karena sudah dibayarkan, maka di situ ditulis dengan 0. Lalu tetapi di tanggal 31 Desember ini seharusnya muncul yaitu sebesar tadi 10 juta rupiah. 10 juta rupiah, kemudian dana syarikat temporer sebesar 100 juta rupiah. Dan penyisian kerugian ini tidak ada. Maka nilai dana syirkah temporer netonya adalah 100 juta rupiah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.